Kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Melakukan perlawanan kepada petugas saat ada di mobil. Mereka akan mencekik anggota kita dan bisa melepaskan borgolnya. Sehingga dengan terpaksa anggota kita melakukan tindakan tegas yang terukur, melakukan penembakan. Mereka berwaspada. Kemudian untuk pimpinan, untuk lihat ke bawah, apa benar ini. Tentunya dia kan akan mengerahkan unit-unit atau fungsi-fungsi yang melakukan penyelidikan. Coba kamu selidiki informasi ini, benar apa tidak? Akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tegas, dan saya pastikan oknum tersebut proses pidana dan akan segera. Susno 2J diteror gerombolan oknum polisi, datangi putrinya, diduga efek kasus Irjen Verdi Sambo. Ex Kabareskrim Komjen Susno 2J mendapat teror dari gerombolan oknum polisi yang mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Ia menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno 2J pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu dikarenakan dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisis kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau Inavis. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu itu. Ia lalu menelpon Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Ia peduli kasus menghadapi banyak teror. Ia bercerita sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu hanya mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri. Susno 2J juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terjadi promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seseorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain,
Bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu polres atau polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dapat dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara. Arteria Dahlan cecar Mahfud MD soal kasus Verdi Sambo, Tito Karnavian hingga Benny Mamoto diungkit. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir dalam rapat di Komisi 3 DPR RI sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional dicecar sejumlah anggota Dewan. Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dan pernyataan silih berganti dari anggota Komisi 3 DPR, termasuk soal pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu yang menyebut Komisi 3 DPR cenderung diam menyikapi kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Satu dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang bersuara lantang adalah Arteria Dahlan. Politikus PDIP ini mengatakan lembaga legislatif tak diam dalam melihat kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Politikus PDIP itu menyebut selama ini DPR telah bekerja dengan menjalani fungsi pengawasan terhadap Polri. Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai DPR diam saat ada peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J. Menurut dia, DPR tidak bekerja berdasarkan tekanan publik dalam melihat sebuah peristiwa. Ia mengimbau agar Menko Polhukam Mahfud MD menjalani tata negara secara baik dan benar. Tanya kemana anggota Kompolnas yang lain. Arteria Dahlan juga mempertanyakan kemana Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Tito Karnavian adalah Wakil Ketua Kompolnas dan Yasona Halauli adalah anggota Kompolnas. Arteria Dahlan bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD siapa Wakil Ketua Kompolnas dan sekretarisnya. Benny Mamoto adalah sekretaris Kompolnas yang beberapa waktu lalu dikritik banyak pihak karena dianggap ikut skenario yang diubah Verdi Sambo. Arteria Dahlan lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria yang mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Tak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab menurutnya, Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J.